Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, karena Engkau memberikan kami nafas kehidupan di pada pagi yang indah ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk sebentar juga Tuhan, segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Mama Ina dan saudara-saudara sekalian, kembali lagi dalam renungan kita Senin 5 Mei 2025 yang terambil dari kitab Roma 1 ayatnya yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan kepada kita. Ai dapok tarida do pangalahoni debata nabudihian kinipangoni roha. Sian akka pabahena ni debata dina tinopana di hasyangon. Ima hagogoonna dohor hahibatonna namanotongi asa unang adong sidalian nasida. Dalam bahasa Indonesia, sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Demikianlah firman Tuhan kepada kita. Amanginang dan saudara-saudara sekalian, ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu banyak hal yang menjadi kesepakatan kita atau bahasa kompromi. Ketika kita ingin melakukan satu kegiatan atau melaksanakan suatu situasi, tentunya ada kompromi yang kita lakukan. Mungkin seberapa sering kita melakukan kompromi dalam kehidupan kita. Tentu ketika kita juga bangun, kadang kita bilang, kita berpikir, oh semoga besok bangun cepat, semoga besok bisa seperti ini. Itu kan bentuk kompromi bahwa ada harapan yang kita berikan untuk besok kita mau seperti apa dalam melakukan tindakan dan kehidupan kita. Hari ini juga Mainang dan teman-teman saudara semuanya, kita ingin belajar bagaimana penyataan diri Allah melalui ciptaannya. Tentu ciptaan Allah yang paling sempurna yaitu kita manusia. Bagaimana kita sebagai ciptaan yang sempurna diciptakan Tuhan untuk menjaga, merawat seluruh ciptaan-ciptaan yang lain. Tentunya awalnya Tuhan berkompromi ataupun kompromi ini bahasa sehari-hari. Tetapi bahasa ilahi yang Tuhan berikan adalah Tuhan memberikan mandat kepada kita. Tuhan memberikan tugas yang mulia kepada manusia untuk menjaga dan merawat ciptaannya Tuhan. Tetapi Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, dari nas ini kita bisa belajar bagaimana sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan kepada kita atas apa kesalahan dari dosa manusia. Kalau kita baca secara lengkap perikop ini Amang Inang mulai dari ayat 18, kita bisa melihat bahwa manusia itu melakukan banyak kesalahan dan judul perikop ini yaitu hukuman atas kefasikan manusia. Bagaimana manusia kita bisa tarik Amang Inang banyak selalu mengkompromikan sehingga menghilangkan esensi tugas keilahian itu. Ketika kita melakukan kesalahan, kita menganggap bahwa itu bisa dibicarakan, bahwa itu bisa diperbaiki, bisa dikirikan dan bisa berubah. Tetapi perubahan yang kita lakukan tentu akan berulang. Perubahan yang kita lakukan tetap berulang, tidak ada perubahan yang benar-benar menjadi perubahan yang tidak kita lakukan kembali. Artinya Amang Inang dalam kehidupan kita sering sekali kita memberikan kompromi atas sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Padahal Tuhan sendiri mengatakan, sebab apa yang tidak tampak daripadanya yaitu kekuatan dan kekalan dan keilahiannya. Artinya Amang Inang kita tidak bisa melihat mungkin, tapi kita bisa merasakan dan kita bisa melihat secara langsung bukti kekekalan dan keilahiannya melalui penciptaannya dalam kehidupan kita. Dan nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia ciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sejak awal kita sudah diciptakan, sejak awal kita sudah dinubuatkan bagaimana kita sebagai ciptaan yang sempurna, tetapi bagaimana kita atas pernyataan diri Allah itu dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah memberikan pernyataan diri kita dalam kehidupan kita untuk Allah? Atau kita masih berdalih atas Tuhan, atas segala yang Tuhan sudah nubuatkan kepada kita, atas mandat murni, mandat rohani, mandat yang mulia yang Tuhan berikan kepada umat manusia? Apakah kita masih mengkompromikan hal-hal yang mungkin mengganggu
jalannya mandat kemuliaan itu tadi. Abang Inang dan saudara-saudara sekalian, ketika nats ini dituliskan oleh Rasul Paulus, mengingat bahwa bangsa Roma banyak hal-hal yang akan nantinya menimpa bangsa Roma dan nantinya akan menjatuhkan bangsa Roma dalam perbuatan-perbuatan yang kefasikan manusia. Judul perikop jelas Abang Inang, hukuman Allah atas kefasikan manusia. Kita mari refleksikan, kita sadari dalam diri kita sendiri, apakah kita masih dalam hidup kefasikan itu? Sehingga melalui tas ini Abang Inang, Tuhan kembali melalui Rasul Paulus menekankan bahwa Tuhan itu peduli, Allah itu peduli atas kehidupan manusia. Tetapi manusia masih penuh dalam kefasikan hidupnya, masih penuh dalam kompromi-kompromi yang mengganggu jalannya misi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan manusia itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Mungkin dari antara kita, Abang Inang, pernah sekali atau bahkan sering kita berdalih dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apakah kita masih mau mengandalkan pikiran kita? Mengandalkan pikiran maksudnya Abang Inang, bagaimana kita lebih menguasai diri kita sendiri, lebih mengandalkan diri kita sendiri, bahwa diri kita mampu sendiri tanpa Tuhan. Tetapi ketika dalam pencobaan, ketika dalam masalah, ketika dalam tantangan, ketika jatuh ke dalam lubang pencobaan, kita malah kembali menyalahkan Tuhan dan mempertanyakan Tuhan ada di mana. Tetapi kita tidak menyadari bagaimana kita sebenarnya adalah bentuk penyataan diri Allah melalui ciptaannya. Kita adalah ciptaannya dan kita adalah penyataan diri yang Tuhan, yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita sering mengabaikan dan melupakan, bahkan berkompromi untuk menunjukkan penyataan diri Allah melalui diri kita sendiri. Oleh karena itu Abang Inang dan saudara-saudara sekalian, marilah kita sama-sama merefleksikan bagaimana hidup kita jangan penuh dari kefasikan, jangan penuh dari kompromi-kompromi yang mengganggu jalannya misi Allah melalui penyataan diri kita dalam diri kita ini. Tapi marilah kita sama-sama menyatakan diri kita sebagai penyataan diri Allah melalui tindakan, perbuatan, perilaku kita, baik di pekerjaan, di keluarga, di orang-orang sekitar, di gereja, dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang sekitar dapat melihat Allah melalui dalam diri kita, bahwa penyataan diri Allah dapat dilihat dalam diri kita, sehingga kita mendapatkan kekekalan yang kembali dari Tuhan. Tidak hidup dalam kompromi-kompromi, tidak hidup dalam kefasikan, tapi marilah kita hidup sebagai wujud penyataan diri Allah melalui hidup kita. Kiranya Abang Inang dan saudara-saudara sekalian, kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.